kapal Beno. Kita sedang menuju naik ke kapal, guys. Tunggu ya, kita akan menuju 5 situs. Mudah-mudahan semuanya have fun ya hari ini ya. Semangat ya. Iya, tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk kita semuanya. Oke, langsung saja ya kita mulai acara hari ini dengan melakukan penyematan tanda pengenal peserta kepada 2 perwakilan sebagai tanda dimulainya acara kita hari ini. Ya, yang sudah itu. Insyaallah kegiatan hari ini adalah kegiatan yang cukup menarik dan kami dorong agar ada semacam pengalaman baru, pengetahuan baru didapat dari semua peserta dari hasil perjalanan ini. Jadi semua generasi ya senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul menjelajah cagar budaya di Tenggarong nantinya, dan juga akan ada diskusi menarik selama perjalanan kita di atas kapal. Ada pemandu kita hebat yang memberikan informasi sedikit. Nanti sampai Tenggarong berapa jam? 3 jaman ya? Dia akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat budaya, ini ada semuanya. Jadi jam 8 start kapal kita berangkat dari Samarinda menuju Tenggarong. Sudah ready, jadi kita langsung aja sambut ini ya narasumber kita yang luar biasa, Bapak Fajar Alam. Mari ke Bapak Fajar Alam. Oh, di belakang itu beliau. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman di sini, ayo manfaatkan kesempatannya, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Pada saat itu, tapi kemudian mungkin apa ya wirausahanya dia, beliau bisa kenal dan dekat dengan Sultan saat itu, Sultan Kutai yang bernama Haji Muhammad Sulaiman. Yang sekarang nama beliau diabadikan untuk ditambahkan ke nama bandara yang lama di Balikpapan, Sepinggan. Jadi SMS ya, Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, panjang banget. Nah, Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini kemudian menyepakati usulan dari Jacobus Hubertus Menten bahwa beliau si Menten minta diberi konsesi untuk boleh menambang batu bara di sepanjang Sungai Mahakam. Di sepanjang Sungai Mahakam. Jadi ini juga pemerintah Belanda ketika itu juga garu-garu kepala karena ini tidak lazim. Batas-batas yang biasa blok penambangan, blok konsesi itu mengikuti batas yang tidak batas administratif. Jadi kota atau persegi tertentu, geometri lah, nggak batas alam seperti sungai, danau dan sebagainya. Tapi nyatanya Sultan setuju. Oke, jadilah kegiatan penambangan dilakukan di kawasan tersebut. Masa kerajaan Kutai Kartanegara sudah ditetapkan menjadi bagian dari kota niaga, kota tempat di mana perdagangan dilakukan. Yang gugur di suatu tempat di kawasan Sulawesi ketika ikut membantu mertuanya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda saat itu. Nah, dari Cilirebu tadi disampaikan bahwa Kalimantan itu adalah tempat yang ada sungai yang besar. Ada tafsir lain yang mengatakan Kalimantan dari kata kali dan intan yang kemudian asimilasi bahasa atau menjadi Kalimantan. Karena ada intan di Martapura kabarnya. Walaupun juga banyak tafsir terhadap kata Kalimantan itu sendiri. Nah, ini adalah sebaran dari kerajaan, sebagian kemudian berkembang menjadi kesultanan yang ada di pesisir Kalimantan, yang mungkin menjadi ingatan bersama di buku-buku sejarah adalah keberadaan kerajaan yang disebut Kutai yang ada di Muara Kaman, yang karena ada prasasti yang ditemukan di sana dan kemudian langgam hurufnya dianggap sama dengan kerajaan atau kelompok pemerintahan yang ada. Tapi kalau sudah terhubung darat, yang menghadap sungai jadi dapur biasanya. Tapi kalau di beberapa wilayah yang Mahakam Tengah itu masih menghadap ke sungai. Nanti ada 2 bangunan tinggal sebenarnya yang akan dikunjungi. Satu adalah yang sekarang jadi museum, yang satunya lagi yang disebut rumah apa? Sapo.
Sangkok ya, saya sendiri lupa. Ya, iya tuh ya, itu besar. Nah, oke. Di tapak siring atau yang di mana itu? Jadi mirip dengan bangunan yang ada, model interiornya. Tidak persis tapi konsepnya sama. Ada ruang terbuka di bagian dalam untuk menjamu tamu-tamu atau menikmati kesenian. Di depan ada ruang untuk menerima tamu-tamu yang datang. Terus konsep ruang kiri kanannya itu serupa dengan istana yang lain yang ada di Indonesia, di istana apa ya, yang sekarang jadi bagian dari istana negara. Ada beberapa istana negara di ini. Kita bisa lihat ada beberapa konveyor ya, konveyor batu bara. Kalau Anda bisa ketemu di internet, itu ada yang mengunggah video lama ketika Sultan Kutai Kartanegara, kalau tidak salah Sultan Parikesit waktu itu, yang melakukan kunjungan peresmian kilang di Balikpapan. Dan dalam perjalanannya kembali ke Tenggarong itu melewati konveyor batubara yang kelihatannya ada di Loak Hulu. Bahkan sudah ada zaman kolonel begitu Pak. Cuman yang saya ingin tanyakan di sini, jika Bapak yang sebutkan itu benar, kira-kira menurut Bapak sendiri atau bagaimana sih Pak? Atau mengapa Pak? Kalau kita lihat sekarang itu masih banyak perekonomian atau industri di Sungai itu yang katakanlah tidak maju atau modern. Tidak ada dampaknya kepada kita di sekarang apa yang terjadi di masa lalu itu Pak. Itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, memang semua tergantung dari apa yang didiskusikan kemudian direncanakan saat itu. Ada yang dengan pertimbangan dari kondisi yang sudah ada dan ada pertimbangan kondisi di masa depan. Dan kalau boleh kita lihat bersama bahwa ada hal-hal yang suatu wilayah itu harus bisa dinilai potensi kondisi geologinya dulu. Cara kah? Asal mulanya gimana ceritanya gitu loh. Ya, sebelumnya terima kasih. Awal mulanya dan siapa itu Laskar Rempah? Laskar Rempah adalah pemuda-pemudi terbaik dari perwakilan dari masing-masing provinsi. Dari satu provinsi itu diwakili oleh 5 orang. Jahe raksasa dari Balikpapan yang bisa tumbuh sekitar 2-6 meter, yang sekarang sedang dikembangkan di kebun raya Balikpapan. Jelajah sejarah situs Bersama teman-teman. bersama ditandai memang ini sudah. Daripada dermaga pasar pagi yang tadi pagi. Guys, ini tepian Tenggarong panjang banget ya. Set. Jadi ini berapa jembatan sudah yang kita lewati nih? Ini jembatan yang di Tenggarong. Lihat deh ya. Menyisiri. Atau teman-teman punya kenapa panik? Pelipet kan video.
kita masih menunggu lalu juga menunggu dari tim mereka untuk kemudian ya guys, kita sudah sampai di Tenggarong. Ini lokasi pertama Museum Mula Warman. Benar. Di Tenggarong. Benar. Gimana perjalanan masih panjang? Kesini. Depan situ dah. Jangan lupa kulineran guys. Ada nggak? Susu Sungai Mahakam tahun ini yang sangat antusias dengan jumlah peserta yang cukup banyak, lebih 200 orang, termasuk panitia ya. Ini satu prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan peserta tahun lalu. Tahun lalu karena era pandemi kita batasi meskipun kita nginap di sana-sana. Di antara sebagian peserta di sini ada juga yang pernah ikut jelajah cagar budaya tahun lalu dan mereka bisa membagikan. Jalan jauh-jauh ke Tenggarong, tentu saja kita harus mengunjungi Museum Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Provinsi Kalimantan Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini dulu sudah dijelaskan tadi bekas istana Kutai Kartanegara, peninggalan Sultan yang ke-19 yaitu Haji Muhammad Permisi. Saya langsung saja, itu tempat duduk Sultan dengan Permaisuri itu dibuat di Belanda kurang lebih tahun 1935. Itu masih asli kayunya, kemudian kainnya yang pernah kami ganti. Kemudian yang kanan kiri singgah sana itu ada binatang, itu namanya lembu suwana, merupakan lambang kerajaan Kutai. Itu juga dibuat di Birma dengan bahan perunggu atau kuningan. Nah, yang di sebelah kiri kita berdiri ini ada foto Sultan yang ke-17, yang nama bandara yang ada yang sekarang ini yang ada di Balikpapan. Yang tempat ibu berdiri ini dulu bekas istana bangunan kepemimpinan Belanda. Ini ada 2 lantai, kemudian yang kita tempati sekarang ini lantai 1-nya dan ada lantai 2-nya di bawah. Dulunya, gedung ini merupakan bekas keraton Sultan Kutai Kartanegara yang ke-19, yaitu Sultan Haji Muhammad Parikesit. Banyak koleksi benda-benda bersejarah yang disimpan dalam museum ini. Itu bukti identik penemuan kerajaan yang pertama yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, yaitu salah satu rajanya dulu Gedung Warman dan Warman kurang lebih 21 tahun. Kalau yang sudah sudah periode kedua yang berdiri abad ke-13 dengan tingkat belakang kerajaannya dulu di Kutai Lama. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Kutai Lama. Koleksi yang disimpan di museum ini seperti singgasana, ketopong sultan, tempat perpaduan, tombak, keris, kalung, termasuk prasasti Yupa dan tenunan-tenunan dari suku Dayak, dan diantaranya merupakan replika. Di tahun 1935, keraton ini selesai dibangun oleh pemerintah Belanda yang merupakan hadiah dari Kesultanan Kutai. Yang mendesain bangunan ini sendiri adalah tokoh yang juga mendesain bangunan Istana Negara, yaitu arsitek yang bernama Charles Marie Francis. Hingga istana ini terpengaruh gaya arsitektur bangunan Eropa dengan dilengkapi ruang bawah tanah dan aula besar di bagian tengah bangunannya, dan terbuat dari bahan beton.
senjata samurai, ada pistol, sini ada relief Candi Borobudur, tipis, sejenis batu-batuan. Nah, berikut ini adalah koleksi prasasti Yupa yang merupakan prasasti yang dibahatkan pada tiang batu atau Yupa. Isi dari prasasti ini merupakan penghormatan atas budi baik raja yang telah memberikan berbagai anugerah kepada para brahmana dalam upacara keagamaan. Dari aksara dan bahasanya dapat diketahui bahwa prasasti ini ditulis pada awal abad ke-5 Masehi dan menyebutkan Mulawarman sebagai raja yang terkemuka yang telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang seperti api di tengah lapangan yang suci atau Waprakeswara. Ayo masuk. Situs kunjungan yang kedua adalah Kompleks Makam Raja-Raja Kutai. Kompleks makam ini diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-13 atau tepatnya sekitar tahun 1320. Ya, teman-teman semua, ini kita berada di Kompleks Makam Kesultanan Kutai Kartanegara. Ini manfaatkan selama kurang lebih 10 menit di sini untuk teman-teman semua membuat vlog, membuat reportase, dan juga melihat dari juga ada pemaparan sedikit dari teman-teman di Wihara. Raja yang dimakamkan pada kompleks ini yaitu Sultan Aji Imbut, Sultan Aji Muhammad Salihuddin, Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan Sultan Aji Muhammad Parikesit. Instagram ataupun akun sosial media teman-teman yang mengetek akun identifikasi dan memberikan dimana di sini juga terdapat silsilah raja-raja Kutai. Aku sudah memerang ya. Perjalanan selanjutnya itu kita dulu orang percaya. Di samping makam raja-raja tersebut terdapat juga banyak makam para kerabat sultan maupun para pemangku pejabat di lingkungan Kesultanan Kutai. agama lain mungkin bisa foto buat proyek yang lain kurang lebih 10 menit lagi. Di sana ada oleh-oleh. Di sini BTW tempat apa ya? Saking lemasnya. Aduh. Ini area belakang museum. Dan di sana ada setelah oleh-oleh. Kita mau lihat-lihat tadi sih. Ini ada gerobak. Jadi guys, di sini saya lagi ada di kompleks Museum Mulawarman Tenggarong. Di sana tadi musolanya, ada sungai. Sini ada kayak entah apa yang besar. Ini area belakang museum. Ada belakang museum. Jadi kita menyusurinya dari belakang museum di sini. Kita menjelajah sendiri, mumpung belum ramai. Ini area belakang museum.
Ini area belakang makam raja-raja Kutai sepertinya. Nah, sebelum kita ke aula, inilah kompleks Museum Lawarma. Kita masuk ke dalam, terus kita jelajah sampai jalan kaki. Entah berapa kilometer. Semangat! Nah, sekarang dan untuk beberapa bagian yang masih utuh kita pertahankan. Di sini untuk teman-teman yang tidak melaksanakan sholat 10 menit, bagi teman-teman yang melaksanakan sholat kami tunggu sampai selesai. Dan teman-teman yang telah selesai menginginkan untuk dan juga akan diberikan tampilan dan acara teman-teman sendiri dengan dari BPD Komisi 1 para peralatan pemilihan dari Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin. Dia masjid tertua. Ini adalah situs ketiga yang kita kunjungi, yaitu Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin yang dibangun di masa Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang diprakarsai oleh Haji Amir Hasanuddin. Untuk sejarah lengkap dari masjid ini bisa kalian lihat, cek di link deskripsi video ini ya. Jadi ini masjid ada menara Toha kan? Bisa kalau Pak itu dalam wujud. Jadi ini merupakan juga salah satu titik sentral di kawasan pada awal. Namanya jam apa? Jam monumen. Selanjutnya kami melewati jam nirum. Nah, jam nirum ini adalah salah satu simbol yang dibangun dengan maksud memperingati pertunangan Ratu Juliana dengan Pangeran Bernard. Dan bisa melihat jembatan besi. Ini jembatan besi ini merupakan salah satu peninggalan masa kolonial juga. Jadi setelah kita melewati Keraton Kutai Kartanegara dan gedung apa tadi di situ, kita akan itu loh, jam posisi netral tukar dulu. Kita akan menyeberangi titian jembatan. Kecuali sepeda dan beca. Ya, Alif tadi yang katanya sudah lelah. Mulai. Masih panjang. Kayaknya ini aliran Mahakam. Anaknya. Sangkoh. Ya. Ya, di sini ada ini permen sama uang receh. Jadi sama kopinya juga harus diserang juga. Oh ya, Rumah besar ini dulunya ditempati oleh Haji Pangeran Ratu atau Menteri Kesultanan Kutai di masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Parikesit beserta keluarga besarnya. Bangunan tua ini terletak di Jalan Ahmad Yani yang juga menjadi tempat bernaungnya Yayasan Sangkoh Piatu atau Sanggar Seni Budaya Kesultanan Kutai.
Sekarang kita mau balik ke dermaga, jalan kaki dengan jalan yang berbeda untuk menuju Samarinda. Entah dua orang itu di belakang siapa ya? Lihat ya. Entah 10 program pokok PKK. Jadi kita sudah menjelajahi Kota Tenggarong, ke situs-situs bersejarah. Kita sampai di Simpang 3, ini ada Tugu Adipura, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah. It goes on and on and on. Remind me of. Coba sudah 1, 2, 3. Bagus banget pantunnya, tadi sendirian menanti kekasih. Sekian dan terima kasih. I love you for infinity.